Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Jaga kesehatan karena akhir-akhir ini banyak yang tersakiti. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to. Oke guys, saat ini saya sedang dalam perjalanan ke toko bapak yang ingin saya wawancarai. Di sini sebelumnya saya sudah izin ya sebelum tag video. Pertama-tama kata pengantar dan juga pendahuluan sebelum memulai wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vivi Bismayanti dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Tak lupa pula saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada tanggal 5 Desember 2021 saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis mengenai studi kelayakan bisnis. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara kepada pedagang yang berada di Pasar Pak Baeng-Baeng. Oke guys, jadi ini nama toko bapak yang akan saya wawancarai. Tahap selanjutnya yaitu isi wawancara mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, pada saat ini saya sudah berada di depan toko Bapak siapa dan nama siapa Kak? Nama Kak? Nah, namanya Bapak Pak Herianto. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini tokonya berdiri sejak tahun berapa? Udah hampir 20 tahun, berarti sekitar di tahun 2000 sampai 2001. Kenapa? Apa motivasi tak berjualan seperti ini Pak? Apa motivasi tak berjualan seperti ini? Kenapa bukan jualan yang lain kita jual? Oh, dari Softbank Bapak sudah dapat motivasi berjualan campuran dengan pisang. Kalau boleh tahu Bapak, bagaimana keadaan lokasinya di sini Pak? Tidak terlalu ramai di Pak, karena ini pasarnya terbagi dua, ada di sini sama yang di sana. Jadi berarti di sini Pak lokasinya strategis, cuman karena terbagi dua sih lokasinya, jadi kayak terbagi di pelanggan tadi. Jadi misalnya Pak, ke depannya Bapak ada niatan untuk pindah ke tempat yang lebih strategis yang mudah dijangkau, atau Bapak tetap di sini saja? Berarti tokonya Bapak sewa atau sudah milik Bapak pribadi? Berarti ini masih disewa nih. Bapak sewa setiap tahun atau bulan? Setiap tahun. Kalau yang di sana punya aku dikasih mobil itu, yang ada mobil itu. Oh, yang di sana punya kan? Tapi kenapa ditanda di sana Bapak? Enggak, karena di sini kan luas, di gudang, di gudang punya aku. Oh, berarti ini yang Bapak sewa kita pakai menjual, dan tempat Pak yang sudah jadi kita kasih jadi bulan. Jadi gudang. Kira-kira Bapak pemasukan Pak itu berapa per hari? Enggak tentu di kadang juga 1 juta, kemudian 10 juta, kami juga itu menentu keperluan. Satu hari Pak 7 juta, paling rendah 5 juta per hari. Jadi pengeluaran Pak Bapak. Kalau masalah pengeluaran,
pengeluaran itu dalam satu harinya itu hampir 300. Oh, jadi pengeluaran tak itu sekitar 300 dan pemasukan tak itu bisa capai 5 sampai 7 juta tadi. Iya. Berarti keuntungannya Bapak dalam per hari itu bisa sampai 5 atau 6 jutaan di Bapak di? Keuntungan Iya, tidak dapat lebih paling 3 juta. 3 juta keuntungan bersih tak di Bapak. Kalau boleh tahu Bapak ini usaha tak sudah ada izin dari pemerintah atau bagaimana? Ini Iya. ini sudah ada misalnya dia sudah menurut kita di pasar kan ada sama surat usaha kan ternyata Oh, berarti usahanya Bapak selama 20 tahun itu sudah ada izin usaha dari pemerintah. Iya. Bapak, kalau misalnya itu dalam bentuk apa Pak itu izin usaha tak? Dalam bentuk surat pernyataan atau bagaimana? dia surat pernyataan dari kepala pasar kan. Oh, pernyataan dari kepala pasar. Berarti sudah ditandatangani di Bapak itu pernyataannya. Kalau boleh tahu Bapak itu surat izinnya sudah kita buat berapa lama? Pada saat awal berdiri atau baru? Baru jadi itu Baru dibuat. baru ada 7 tahun. Kan karena dulu pernah ambil kan hanya uang pinjaman dari bank begitu dia mendapat begitu usaha kan. Oh, iya. Pas kita urus suratnya pada saat ada yang kita butuhkan pada saat Iya. peminjaman uang di bank. Iya. Bapak boleh saya tanya mengenai bagaimana strategi penjualan tak di sini? Kayak misalnya saya harus kasih menarik penjualanku supaya pelangganku lebih pilih saya daripada toko lain atau bagaimana, Pak? Tidak dulu tidak keluar. Dan kita menjual kayak begitu bisa Iya, jadi. kita sama di pasar sebelah kan, memang di sana ramai kan. Oh, Kalau di sini begini itu langganan oh iya. Bapak kalau boleh tahu Bapak di sini menjual setiap hari? setiap hari Jadi tidak ada di hari libur tadi? tidak ada. Kalau misalnya kayak hari raya Pak atau apa? Biasa kalau hari raya begitu, dia begitu tuh tidak libur sih. Karena langganan. Kalau sudah nih ibadah atau bagaimana Bapak lanjut untuk menjual di? Iya. Karena lagi banyak-banyaknya konsumen di Bapak di kalau saat itu. Terus kira-kira Pak, kayak misalnya ada hari di mana misalnya, oh hari Senin itu pelanggan tuh lebih dominan banyak daripada hari Selasa atau sama rata gitu Bapak? Tidak semua rata di kayak begini kalau hari Minggu sepi kan. Kalau hari Minggu sepi di Bapak? Iya. Berarti dia itu ramai pada saat hari-hari kayak Senin, Iya. Selasa, begitu juga Pak. Kalau bisa saya tahu Pak, misalnya dagangan Pak ini, dagangan apa saja yang paling laku Pak dalam setiap hari? Itu campurannya ini belasan sampai lagi gitu. Campurannya seperti apa itu Pak? Karena Misalnya Pak ke depannya Bapak punya niatan untuk tambahi kayak jualan tak mau jualan kayak misalnya ke depannya Bapak lagi mau ke bangunan atau apa? Ini aja saya Pak. Tapi kalau misalnya keinginan tak mau kayak buka cabang baru atau mau buka lagi toko supaya lebih banyak. tidak karena repot sih kalau banyak sekali dulu kan. Karena nggak ada yang ngurus Pak. Dulu kan ada buah gitu buah tinggal satu banyak. Oh, jadi dulu Bapak pernah punya karyawan di 2 orang tapi berhenti. Kita ambil di sini Pak, mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini bukanya itu setengah 4. Setengah 4 subuh Bapak sudah mulai di. Boleh juga karena langgaran ada kan datang mau beli pisang apa kan. Oh, berarti Bapak buka subuh sampai jam berapa Bapak? Biasa kan jam 8 jam 10. Sampai jam 8 malam. Iya. Oh, jadi Bapak itu jam kerjanya bisa lebih dari 12 jam nih Bapak.
setiap hari masuk barang Kak? Barang baru atau hari-hari tertentu misalnya Itu setiap dari bulan? mengorder aja dari sales saja kan biasa. Kalau hari Minggu ini tidak ada masuk. Gitu, setiap hari ada masuk. Yang Setiap penting hari? bukan hari Minggu. Oh, berarti setiap hari masuk barang baru Iya. kecuali hari Minggu gitu Iya. Kak? Kalau hari Minggu kan tutup semua anu kan seperti toko apa kan menerima. Jadi kalau misalnya Bapak berhalangan untuk buka toko, siapa yang buka ini tokonya? Biasa kemarin kan saya dari Sopen, itu ada anak buahku ini tidak buka di sini yang di depan tidak buka karena itu orang anak buahku tidak tahu tuh harga barang jadi karena yang di depan aja bisa begini Oh, buka. kurang memahami di Bapak, Iya. jadi bisa saja ada konflik mengenai keuangan. Iya. Jadi, terus Bapak saya mau bertanya lagi, kedepannya Bapak ada niatan untuk merekrut karyawan lagi untuk membantu usahanya Bapak? Iya dilihat nanti kalau masih bagus lagi pembeli ambil lagi ulangan karena sekarang kan nggak rezeki jadi itu karyawan juga yang saya berhenti dulu kalau rame baru jalan. Bapak kan ini kondisinya beda nih Pak dari tahun-tahun sebelumnya. Kan tahun ini kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Jadi bagaimana Pak tanggapan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pada saat corona? Ini ya, Ada perbedaannya ada Pak? perbedaannya kecil sekali nggak sama ke tahun dulu kan lama masuk corona nggak menurun. Kan ini Pak kita tadi katakan bahwa keuntungan tak itu atau pemasukan tak bisa 5 sampai 7 juta. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya sebelum corona Iya, berapa itu dulu biasa pemasukan dulu Pak? pemasukannya dalam satu harinya bah yang paling kencang dulu pisang dulu saya kalau pisang itu dalam 1 minggu itu 3 mobil. Tak 3 mobil di Pak dalam 1 minggu. Oh, berarti perbedaannya Pak. Selama begini corona begini kurang karena penggoreng juga mundur kan biasa kan Iya. saya ke ada langganan lagi itu di sini yang di sini pisang lagi Pisang di, lagi ya? di sini dia anak cabang di Makassar dia baru sekarang dulu kan karena begini. Iya, dia ada di sini di Jalan Kota Tiga. Berarti perbedaannya Pak waktu sebelum Iya, COVID sekali. itu yang lebih lancar pengeluarannya itu pisang di Bapak Iya. karena Bapak punya langganan di depan Iya. pisang nugget dan punya 6 cabang. Jadi tapi sekarang sudah berhenti di Bapak. Berhenti dulu karena begini kadang nah, sekarang lagi saya masuk di Mas Eko di sini juga. Di Mas Eko. Sama begini lagi terus masuk di Mas Eko di Rotilan. Tapi Pak berpengaruh besar karena 6 cabang yang pelanggan tak langsung ke toko jadi Iya. biasanya 3 mobil nih Pak per minggunya. Berarti keuntungannya luar biasa dong. Jadi bagaimana Pak cara tak tanggapi dengan kejadian itu? Apakah cari lagi pelanggan baru? Ada dia tapi ya Tapi tidak seperti Iya. yang dulu deh Pak. itu Nah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis di Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi di sini saya juga memasukkan video bahan-bahan yang Bapak Herianto jual ini, mulai dari pisang, bahan campuran, dan juga lain-lainnya. Di sini buahnya terlihat masih segar-segar dan juga ini merupakan buah yang sebelum pandemi itu sangat laris. Dan juga saya memasukkan video sekeliling dagangan Bapak Herianto. Jadi dimohon disimak ya.
Jadi setelah isi wawancara, saya akan membuat kesimpulan mengenai wawancara bersama Bapak Herianto. Oke, saya telah melakukan wawancara dengan Pak Herianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara saya. Yang saya dapatkan, lokasi Bapak ini sudah strategis, tetapi ada yang menjadi kendala, yaitu di Pasar Palembang terdapat dua jenis. Ada yang bagian barat dan ada yang bagian utara. Nah, di bagian utara itu lebih banyak penjualnya dan juga lebih ramai konsumen. Terus yang kedua, Bapak ini sudah yakin dengan tempatnya karena sudah ditempati kurang lebih selama 20 tahun, sehingga Bapak sudah ingin menetap di sini, sisa menunggu persetujuan dari yang memiliki ruko untuk menjual ruko tersebut kepada Bapak. Ya, berikutnya mengenai keuntungan. Mengenai keuntungan di sini sangat jelas perbedaannya pada saat pandemi dengan pada saat sekarang. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, sebelum pandemi menyerang, pemasukan dari Bapak itu bisa melebihi 5-7 juta. Mengapa demikian? Karena yang paling lancar pengeluaran bahan pada toko Bapak sebelum pandemi yaitu pisang. Mengapa demikian? Karena Bapak memiliki pelanggan, yaitu pelanggan pisang nugget, yang dimana pelanggan tersebut ini memiliki 6 cabang di Makassar. Jadi luar biasa barangnya untuk selalu harus ada agar hubungan antara Pak Herianto dengan pelanggannya itu bisa selalu berjalan dengan lancar. Tetapi setelah COVID-19 ini menyerang, bahan yang sebelumnya rajin keluar, yaitu seperti pisang, sekarang menjadi sunyi pembeli dan beralih kepada bahan campuran seperti tepung dan lain-lain. Dan pemasukan Bapak itu hanya 5-7 juta dan paling minimal itu 5 juta setelah pandemi. Mengapa demikian? Karena sebelumnya pisang yang sudah selalu keluar per minggunya 3 mobil, sekarang jarang untuk keluar. Dan selanjutnya mengenai surat izin. Mengenai surat izin, selama 20 tahun Bapak belum pernah mengurus, tetapi pada akhir-akhir ini Bapak mengurusnya karena Bapak ingin melakukan pinjaman ke bank, dan di situ diperlukan persyaratan izin usaha, sehingga Bapak membuatnya dan dapat menjadikan usahanya ini sebagai jaminan. Bagaimana sistem penjualan Bapak? Sistem penjualan Bapak itu dia tidak membuat sesuatu yang menarik sehingga tokonya itu lebih dapat menarik konsumen daripada toko yang lainnya. Dia hanya menjual apa adanya. Dan yang terakhir, Bapak ini menjual setiap hari tanpa ada luar biasa perjuangan Bapak Herianto ini. Mengapa demikian? Karena Bapak sangat giat dalam menjual atau mencari nafkah untuk keluarganya, karena tidak ada off dalam 1 minggu, dan dia juga berjualan lebih dari 12 jam, yaitu mulai dari pukul 3:30 subuh sampai bahkan jam 8 atau sampai jam 10 malam. Selanjutnya, tetapi pada hari-hari tertentu seperti Idul Adha dan Idul Fitri, Bapak tetap menjalankan usahanya, yaitu dengan cara melewatkan ibadah terlebih dahulu, tapi setelah ibadah Bapak tetap membuka tokonya, karena yang Bapak katakan bahwa pada saat hari raya itu pelanggan lebih banyak atau lebih ramai datang karena pada saat dibutuhkannya. Terus selanjutnya, target Bapak ke depannya itu Bapak tidak ingin melakukan atau pindah usaha atau pindah jenis usaha, tetapi Bapak tetap memperkuat usahanya ini dan menambah pelanggan-pelanggan seperti sebelum pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi kesehatan dan jangan lupa terus berdoa ya.